Halo guys, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pengujian struktur pengendalian intern sistem pembayaran di kantin Bu Ozi. Data yang kami peroleh melalui teknik survei dan teknik wawancara. Kemudian ada sistem pembayaran di kantin Ibu Ozi. Di kantin Bu Ozi tersendiri terdapat dua sistem pembayaran. Yang pertama, sistem pembayaran QRIS, yang kedua, sistem pembayaran secara tunai. Sistem pembayaran QRIS ini adalah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi keuangan dengan menggunakan kode QR. Yang mungkin telah kita kenal di generasi Gen Z sekarang, pembayaran secara digital banyak dilakukan menggunakan sistem QRIS. Kemudian ada sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai yang telah kita kenal adalah terjadinya kotak fisik antara penjual dan pembeli. Dalam sistem pembayaran tunai itu menggunakan uang kartal atau yang kita kenal sekarang yaitu uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem pembayaran uang tunai ini di mana pembeli membayar dengan uang tunai secara langsung pada saat transaksi tanpa melalui perantara seperti kartu kredit atau transfer elektronik seperti QRIS. Pada project kali ini, kami menggunakan teori KOSO dalam pengendalian intern sistem pembayaran di kantin Bu Ozi. Teori KOSO ini mengacu pada kerangka kerja pengendalian internal KOSO. Kerangka kerja ini merupakan panduan yang digunakan oleh organisasi untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal mereka. Dan pada kerangka kerja ini, kami terapkan di sistem pembayaran kantin Bu Ozi. Mengapa kami memilih teori KOSO dalam pengembangan ini? Karena pengembangan teori KOSO terhadap UMKM kantin Ibu Ozi yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sistem pembayarannya, keamanan pembayaran dengan tidak menimbulkan kerugian, memecahkan masalah ataupun risiko yang terjadi dalam sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Adapun teori KOSO mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah pengendalian internal. Pengendalian internal ini menentukan gaya suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian organisasinya. Dibangun dengan menetapkan nada dasar organisasi, khususnya mengenai pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menampilkan kebijakan, prosedur, dan disiplin, struktur, dan integritas yang menyeluruh. Adapun kelemahan pengendalian internal di kantin Bu Ozi. Di kantin Bu Ozi tersebut belum ada CCTV sebagai sistem pemantauan elektronik dalam pemantauan transaksi. Kemudian yang menjadi kasir kantin Ibu Ozi adalah Ibu Ozi sendiri, tetapi terkadang apabila Bu Ozi ada kendala maka akan digantikan oleh karyawan Ibu Ozi. Yang kedua, penilaian risiko. Hal ini melibatkan identifikasi dan analisis risiko yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap perusahaan di seluruh dunia menghadapi risiko pada tingkat tertentu. Komponen ini berfokus pada identifikasi risiko industri tertentu secara risiko spesifik pada perusahaan itu sendiri. Sebelum mencoba menganalisis dan menguraikan potensi pengelolaan risiko, pertanyaan apakah yang menjadi risiko terhadap pembayaran QRIS ataupun cash di sistem pembayaran Bu Ozi? Apabila pembayaran QRIS, yang menjadi kelemahan adalah terjadinya kecurangan saat proses pembayaran. Terkadang apabila kantin terlalu ramai, celah terjadi kecurangan tersebut selalu ada. Sistem pembayaran tunai, risiko pembayaran tunai hampir sama dengan pembayaran QRIS, tetapi ada tambahan sedikit risiko yang lainnya yaitu terjadinya kotak fisik yang memudahkan penularan virus atau bakteri dari pembeli dan juga penjual. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan, menetapkan dan mengikuti kebijakan dan prosedur yang solid berdasarkan faktor risiko, peraturan, regulasi, dan pengalaman membantu memastikan adanya tindakan pencegahan dan respon yang tepat terhadap setiap penyimpanan dari norma. Dalam wawancara kali ini, kami bertanya apakah ada kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem pembayaran Bu Ozi. Jawabannya, sejauh ini tidak ada. Bu Ozi masih menerapkan sistem kepercayaan dan kejujuran terhadap pegawainya. Belum ada kebijakan proses yang signifikan, hanya saja apabila ada tanda-tanda kecurangan, maka akan ditanyakan dan didiskusikan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang relevan perlu ditangkap dan dikomunikasikan secara tepat waktu ke seluruh organisasi. Arus informasi dalam kaitannya dengan pengendalian internal harus mengalir ke segala arah, memastikan semua orang yang terkait dengan sektor tertentu atau keseluruhan sistem selalu mengikuti perkembangan terkini.
Dalam hasil wawancara kami, bagaimana informasi tentang penggunaan QRIS disampaikan kepada karyawan dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang prosedur dan kebijakan terkait. Bu Ozi menjawab, informasi dan komunikasi yang dilakukan karyawan di kantin Bu Ozi dilakukan secara signifikan setiap harinya. Semua pembayaran akan selalu disampaikan kepada Bu Ozi selaku owner kantin Bu Ozi. Setiap ada hal mencurigakan akan selalu dilaporkan pada hari tersebut. Tetapi apabila Bu Ozi tidak datang ke kantin, maka akan disampaikan melalui media WhatsApp. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan. Aktivitas ini menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berfungsi secara efektif. Selain audit dan laporan auditor yang dijadwalkan secara rutin, penting untuk terus memantau pengendalian internal untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakkonsistenan dan masalah dengan segera. Dalam wawancara ini, bagaimana sistem pemantauan digunakan untuk memantau transaksi QRIS secara berkala guna mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Bu Ozi menjawab, di kantin Bu Ozi, pemantauan, penilaian, evaluasinya dilakukan per hari, mulai dari pencatatan keuangan serta pembukuannya. Tidak ada evaluasi yang signifikan, hanya saja adanya pemantauan pemasukan kas. Apabila ada hal yang kurang atau lebih dalam perhitungan, maka akan didiskusikan terhadap karyawannya. Pada dasarnya, siklus pembayaran dengan menggunakan QRIS terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pelanggan memilih untuk membayar penggunaan QRIS dengan mengakses pembayaran di ponsel. Yang kedua, pembeli memindah kode QR yang diberikan penjual. Kode QR ini berisi informasi terkait transaksi dan menentukan jumlah pembayaran. Yang ketiga, setelah pembelian kode QR, aplikasi pembayaran meminta verifikasi autentikasi. Yang keempat, setelah otorisasi diberikan, transaksi diproses sampai dilampirkan bukti suksesnya. Kemudian yang kelima, setelah itu bukti pembayaran dari pelanggan diberitahukan ke penjual untuk dicek kebenaran transaksinya. Dan yang terakhir, setelah pengecekan transaksi selesai, maka data pembayaran dan masuk kas dikumpulkan oleh penjual. Berikut adalah kode QR di kantin Bu Ozi. Adapun siklus pembayaran cash, yang pertama, dalam pencatatan jumlah penerima, pihak kantin mengambil pesanan dari pembeli. Kemudian, yang kedua, setelah pesanan selesai diproses, pembeli membayar dengan uang tunai. Ketiga, bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli dan memastikan kembali jumlah uang yang diterima. Yang keempat, uang tunai kemudian disimpan di tempat penyimpanan kas yang telah disediakan. Di suatu sistem pasti memiliki kelemahan di dalamnya. Terdapat berbagai kelemahan yang dapat ditemukan dalam sistem pembayaran yang tersedia di kantin Bu Ozi. Yang pertama, kurangnya pengendalian internal di kantin Bu Ozi, yakni tidak tersedianya CCTV dan kekuatan bagian kasir bisa menjadi celah bagi kelemahan dalam pengendalian internal sistem pembayaran di kantin Bu Ozi. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyelewengan atau penyalahan gunaan yang akan terjadi. Yang kedua, kesalahan manusia. Manual entry bisa mengakibatkan kesalahan dalam mencatat transaksi seperti kesalahan penulisan atau perhitungan. Yang ketiga, keterlambatan proses manual membutuhkan waktu yang lebih lama, yang bisa mengakibatkan keterlambatan dalam mendapatkan informasi tentang keuangan kantin. Yang keempat, kurangnya transparansi. Tanpa sistem yang lebih modern, sulit untuk melacak detail transaksi secara real time atau memantau pendapatan dengan akurat. Yang kelima, kerumitan dalam analisis data yang disimpan secara manual, sulit untuk dianalisis secara efisien dalam keuangan kantin. Dan yang terakhir, rentan terhadap kehilangan data. Buku catatan fisik dapat hilang atau rusak mengakibatkan kehilangan data penting yang diperlukan untuk pemantauan kelaparan keuangannya. Di suatu kelemahan sistem pasti ada solusi terdapat di dalamnya. Kami kelompok 7 memberikan solusi terhadap sistem pembayaran di kantin Bu Ozi. Yang pertama, memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan rutin dan penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan membantu mengurangi risiko kecurangan. Yang kedua, implementasi teknologi keamanan menggunakan teknologi seperti tokenisasi atau enkripsi pada data transaksi pembayaran QRIS untuk melindungi informasi pembayaran dari kecurangan. Yang ketiga, penyusunan kebijakan yang jelas, membuat kebijakan yang jelas terkait penerimaan dan penanganan pembayaran, termasuk pembayaran tunai, dan penggunaan QRIS dapat membantu mencegah kecurangan. Yang keempat, meliputi pemasangan CCTV yang lebih baik atau penggunaan teknologi lain untuk memantau aktivitas, serta pengawasan evaluasi mingguan lebih lanjut terhadap staf kasir untuk memperkuat integritas mereka. Dan yang terakhir,
bisa meliputi penggunaan sistem pembayaran digital untuk memastikan mengoptimalisasikan proses, memberikan pelatihan kepada staf terkait pencatatan yang akurat, dan implementasi sistem laporan berkala untuk pemantauan yang lebih efektif.